Pemirsa, ketika politik tidak lagi menjadi misi, tapi menjadi profesi, maka para politisi akan lebih melayani diri sendiri dibanding kepentingan publik. Emmanuel Macron, Presiden Prancis, sekarang Sugeng Suparwoto, anggota. Tadi Bang Karni ngasih tisu untuk saya. Rasanya tidak hadir kalau hanya untuk PKS saja. Saya mau menyerahkan sama Nasdem juga. Nasdem apa udah bodoh air mata? Hanya untuk PKS saja, Nasdem juga dong. Iya, Sugeng. Iya, Bang Karni. Sampai-sampai ketua umum pun kayaknya udah hampir meledak marahnya. Mutung gitu kesannya. Ya bilang bahwa kalau begini ya Nasdem jadi oposisi saja. Iya, Bang Karni dan juga PKS. ya, Bang Karni dan juga pemirsa. Jadi begini, Nasdem pada dasarnya konsisten saja kok gitu. Ya sejak dari awal mengembangkan politik gagasan, ya sebagaimana tadi juga kalau Bung Daniel mengemukakan itu di Gerindra, sama dengan restorasi dan tanpa mahar. Itu dengan berbagai konsekuensi yang konsisten kok gitu. Nah, kalau misalnya kemarin ada yang membaca seolah-olah Pak Surya Paloh sebagai ketua umum kecewa, itu sebetulnya salah duga. Kenapa? Itu sebetulnya mau mengembangkan optimisme politik saja. Karena kan seolah-olah dengan semua bergabung ke dalam, lantas demokrasi akan mati gitu. Karena salah satu indikator demokrasi itu bekerja adalah kalau ada check and balance, ada dinamika-dinamika sosial dengan tetap peaceful, tetap damai. Kan itu. Nah lantas ada semacam apatisme masyarakat dengan kalau semua masuk, kalau ada kalimat kalau gitu loh. Kalau semua masuk maka Nasdem akan mengambil sikap kemungkinan akan oposisi kalau. Nah ingat kalau. Karena apa? Sejatinya kita juga tahu bahwa tidak semua masuk gitu loh. Yakni PKS jelas-jelas tidak masuk. Artinya apa? Kita masih ada harapan, secerta harapan bahwa dinamika atau demokrasi akan tetap bekerja. Nah, kan begitu. Nah, lantas orang sering mengaitkan lantas kalau begini lantas sikap Nasdem apa? Jelas kok dari awal bahwa Nasdem dengan berbagai konsekuensinya adalah tanpa syarat mendukung Pak Jokowi. Nah, dalam kaitan itu maka hari ini katakanlah dipertanyakan lantas sikap kita kalau Pak Prabowo lantas bergabung. Lagi-lagi itu kita serahkan semuanya ke hak prerogatif presiden yakni adalah Pak Jokowi. Yang sudah barang tentu dengan berbagai pertimbangannya. Kami sebagai partai gagasan dan juga secara etik terus menerus mengingatkan sejak awal. Kepada siapapun termasuk Pak Jokowi, termasuk partai koalisi. Bahwa dinamika politik kemarin yang sudah berlangsung yakni dengan pemilu, pilpres dan sebagainya menjadi catatan sejarah sebetulnya bahwa di situ ada luka-luka menganga yang itu tidak boleh sama sekali terulang. Bagaimana dengan peristiwa 21-22 Mei yang lalu dimaknai? Kami dari awal mengingatkan kalau tiba-tiba notabene peristiwa itu juga di encourage atau barangkali inspirasi oleh sikap-sikap politik yang waktu itu tidak menerima secara legowo gitu loh Pak. Nah mestinya dalam konteks kontestasi biasa, mestinya adalah pihak yang kalah dengan legowo menerima. Sehingga tidak menimbulkan luka-luka. Nah ini kita ingatkan, tetapi ada bahwa kita juga tidak berdiri sendiri sebagai partai politik. Kami jujur sejujur-jujurnya terkejut ketika ada upaya-upaya melupakan peristiwa-peristiwa yang menorehkan luka-luka politik yang itu tidak boleh terjadi. Coba bayangkan,
8 korban manusia, peristiwa 21-22 Mei. Dan juga sekian ratus luka-luka, bahkan ada yang diadili. Siapa mereka lantas? Itu yang secara etik kita ingatkan sejak awal. Tapi lagi-lagi, politik adalah dinamis. Seperti saya garis bawahi tadi di awal, politik tanpa mahar dengan berbagai konsekuensinya. Ketika lantas terjadi dinamika politik selanjutnya, lantas pihak yang kita anggap seharusnya bertanggung jawab secara politik, bahkan secara hukum, untuk bertanggung jawab terhadap peristiwa itu yang menelan korban. Berapapun korban itu adalah korban manusia akibat sikap-sikap elit. Lagi-lagi akibat sikap-sikap elit yang merangsang sebuah keadaan menjadi chaos sedemikian rupa. Ini mengingatkan kita ini betul-betul sebagai bangsa jadi gampang lupa. Padahal baru kemarin sore, tiba-tiba elit cengengesan istilah bahasa kami, mau lantas berbaik dan sebagainya. Tetapi ingat, lagi-lagi kita adalah tanpa reserve karena tadi, tanpa mahar, mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan Pak Jokowi sebagai presiden yang dipilih. Maka ketika Pak Jokowi menjatuhkan pilihan untuk merangkul juga Pak Prabowo, kami sami'na wa ta'na bahasanya. Betul-betul, kenapa? Karena kita juga tanpa syarat. Kalau lantas kita mutung, namanya kita dengan syarat. Nah itulah, maka dengan besar hati karena memang betul setelah kita juga diskusi tantangan-tantangan ke depan memang jauh lebih besar. Tetapi Nasdem mencatat dalam sejarah bahwa peristiwa politik ada pernah kita sampai menimbulkan luka yang sedemikian dalam. Saya kira ini menjadi catatan. Nah dari perspektif itu lantas Bang Karni, nah, hari ini adalah kita lebih melihat bagaimana tantangan ke depan. Sejatinya betul, saya kira secara ekonomi, sosial dan juga beberapa fenomena terakhir juga cukup serius yang menghendaki kita semuanya untuk rekonsiliasi. Nah, tetapi kami tetap dengan sebuah catatan-catatan bahwa semuanya itu diabdikan bagi kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan negara dan bangsa. Saya kira itu. Platform utamanya adalah itu. Jadi sekali lagi kalau membaca Nasdem lantas mau oposisi itu salah Pak Bang Karni. Sama sekali saya salah, saya pertegas di forum ini. Nasdem taat patuh apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi. Nah, gitu. Menarik bahwa ada yang bertanggung jawab perpecahan yang terjadi dengan puncaknya 21-22 Mei. Ya. Baik secara politik maupun secara hukum. Pihak mana menurut Anda yang bertanggung jawab? Saya kira jelas. Sampai hari ini tidak pernah, mohon maaf, dari pihak 02 mengecam kekerasan itu. Jangankan kok berpihak secara mengecam secara keras. Secara politik. Ingat, tidak ada mengkritik keras, mengecam, apalagi mengambil tanggung jawab terhadap peristiwa itu. Ingat, ini etik politik fatsun politik yang harus kita kembangkan ke depan. Cukup sekali saja. Nah ini juga lagu juga jangan-jangan. Jadi gitu Bang Karni. Jadi elitis yang Anda maksud tadi yang membangkitkan sampai terjadi kerusuhan dari 02. Saya kira ya, jelas itu. Nah, ya. Jadi saya pikir itu tuduhan serius, gitu enggak? Nah, itu tuduhan serius. Saya pikir tidak tepat ya kalau kemudian apalagi misalnya temuan-temuan teman-teman Komnas HAM, temuan-temuan dari teman-teman Kontras segala macam itu justru belum diselesaikan. Saya pikir tidak elok lah kemudian kalau tuduhan itu kemudian dialamatkan kepada 02 pada saat itu, apalagi di tengah upaya kita kemudian mendorong penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Ada mau nambahin lagi? Ya sekedar penjelasan untuk klarifikasi sih, nanti. bisa-bisa saja. Lagi-lagi
itu adalah sebuah peristiwa yang ketika itu semua kita sama-sama tahu. Apa yang terjadi dan sebagainya. Ada yang memulai tapi tidak ada yang mengakhiri waktu itu. Nah inilah peristiwa-peristiwa yang lagi-lagi. Tetapi ingat, kami Nasdem tetap itu sebuah peristiwa yang sudah menjadi pelajaran sejarah. Itu kan menjadi catatan kita. Maka ketika ada keputusan-keputusan lain kita jelas-jelas. Itu demi apa? Justru kita demi yang ke depan, ke depannya. Tantangan-tantangan ini memang berat sekali. Misalnya masalah ekonomi, bagaimana laporan Bank Dunia terakhir, Amerika mendekati resesi dan implikasinya juga pasti kemana-mana. Saya kira banyak hal yang secara teknis mungkin mikro makro nanti Pak Rizal Ramli mungkin bisa mengatakan betapa besarnya tantangan ini ke depan masalah-masalah ini yang kita melupakan hal-hal itulah katakanlah. Tetapi agar semua menjadi catatan kita semuanya bahwa segala sesuatunya harus melalui ini menjadi pelajaran kita saja bahwa kita sebagai elit tidak boleh juga merangsang masyarakat yang memang sejatinya paternalisme sekarang. Apa kita mengucapkan apa yang itu sifatnya ujaran-ujaran kebencian di bawah bukan sekedar ucapan tapi melempar batu bahkan. Saya kira itu dari kami Pak Bang Karli. Kembali ke yang tadi, bukan ke soal 2122 bukan. Tapi soal kita menganggap Nasdem kecewa berat. Tapi bukan kemarin justru suara-suara keras dari Nasdem keluar bahwa Nasdem sudah siap beroposisi. Ketika belum ada Nasdem yang dipanggil ke istana. Hari ini jadi meredup lagi. Dan ya ini boleh saja dugaan itu. Saya kira politik permukaan kadang-kadang berbeda apa yang terjadi sejatinya. Soal istana di istana mungkin ya ini harus saya buka di forum ini hampir seminggu sekali, setidaknya 2 minggu sekali ketua umum ketemu presiden membahas berbagai masalah bangsa. Mau di istana dan kebetulan ya saya selalu beberapa kali bahkan mendampingi. Artinya inilah lagi-lagi apa yang di atas permukaan pastinya juga itu bukan kadang-kadang tidak sejatinya. Bagaikan biduk saja di tengah-tengah ombak yang besar kadang-kadang kelihatan benderanya, hanya kelihatan secara lengkap dan seterusnya. Jadi kekecewaan itu tidak ada kekecewaan. Ini politik nanti jangan-jangan ada kejutan-kejutan. Tidak terlalu lama ini. Dalam 2 minggu, nggak sampai 2 minggu. Kami mau berkunjung, ketua umum kami Pak Surya mau ke kantor PKS. Ini bukan sekedar basa-basi. Dan ini benar-benar. Ini apa? Penggalangan aliansi baru atau apa? Tidak. Isu lagi, Bang. Iya. Iya, betul. Jadi ini betul. Jadi kita kenapa? Sejujurnya kita menghormati bahwa sering kami kemukakan beberapa waktu lalu. Mohon maaf dengan bahasa yang agak mungkin sarkastik ya. Bahwa PKS itu jelas kelaminnya dalam konteks ini semuanya. Sehingga kita mengapresiasi setinggi-tingginya. Betul. Itu yang terjadi. Sehingga tidak untuk kepentingan apapun dalam konteks politik, tapi kepentingan membangun bangsa yang lebih besar. Ada transgender. Itulah, itu yang kami dari itu lantas nanti kami juga akan silaturahmi ke seluruh partai yang lain. PKS dulu. Itu betul. Ini, bahkan juga yang berinisiatif betul-betul ketua umum kami, Pak Surya Paloh. Ini bukan istilahnya lantas demi koalisi, bahkan diatur setelah kabinet diumumkan daripada nanti timbul sangka yang menjadi wasangka politik. Nah itulah. Ya saya kira PDIP udah boleh waspada lah. Iya, intinya gini Pak Karli. Kita mau membawa bahwa politik itu adalah rasional. Bahwa politik adalah tentang gagasan bagaimana membangun bangsa ini. Politik tidak dimaknai adalah hidup, mati, surga, neraka dan sebagainya.
Nah itulah yang harus kita kedepankan. Semua kita adalah bersaudara. Bagaimana sama-sama membangun bangsa. Saya kira itu kita bersyukur Nasdem dengan politik gagasan itu yang ya kalau orang mungkin sekarang menganggap sebagai faktor, yaitu lantas Nasdem menjadi faktor dalam konstelasi politik hari ini, ya syukur alhamdulillah. Karena betul secara signifikan Nasdem lah yang naik paling tinggi dalam pemilu legislatif, 43% naiknya. Dari 36 menjadi 59 dan itu sebuah berkah dari cara kami berpolitik. Mungkin ya tidak meledak-ledak, ya hanya pidatonya Pak Surya saja yang meledak-ledak mungkin dianggapnya. Tapi kami peaceful semuanya dengan restorasi, dengan tanpa mahar. Saya kira semua kita bisa cek. Kami pernah juga berkoalisi dengan siapapun dalam konteks pilkada sekalipun tanpa mahar. Itulah Nasdem. Dan itu salah satu ya bagaimana kita mau membangun keadaban politik yang sama-sama kita peduli bagaimana politik ke depan harus beradab. Harus menekankan aspek-aspek etik yang menjunjung tinggi etik sehingga kita semuanya bisa mengantarkan bangsa ini berkompetisi sekeras apapun tetapi adalah kompetisi dalam gagasan. Itulah yang kami cita-citakan begitu Bang Karli. Jadi artinya Nasdem juga agak kecewa lah kalau kursi Jaksa Agung sama Menteri Perdagangan. Nah, saya mau menggarisbawahi ini. Nasdem selalu distigmatisasi soal Jaksa Agung. Padahal secara etik dari awal bahkan ketika Pak Prasetyo diangkat menjadi Jaksa Agung, ketika itulah kartu anggotanya dicabut. Betul. Dan juga bisa dibuktikan tidak ada satu menteri kabinet pun yang mencalonkan menjadi anggota legislatif. Kenapa? Karena itu tadi etik kita tekankan. Tetapi terus distigmatisasi. Tapi bagaimana coba? Ada partai lain, saya tidak menyebut, ada tokohnya yang jelas-jelas itu apa? Padahal itu adalah simbol negara yang seharusnya melakukan aktivitas-aktivitas apa silent operation, tetapi tidak apa-apa seolah-olah. Ya. Biar sejujurnya BIN lah misalnya. Semua orang tahu bahwa kepala BIN kadang-kadang apa dia kepala BIN atau sebagai apa salah satu pimpinan partai politik tertentu. Ini fakta lapangannya begitu. Nah inilah, saya kira kita di sini kan mau juga secara jujur mengoreksi apa yang ada yang terjadi. Forum ini saya kira forum itu menjadi bermakna kalau kita saling mengoreksi demi yang ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Tapi Bang Karde, kalau kepala BIN itu nggak ada kartu tanda anggota partai. Beda kalau dengan Jaksa Agung kan pernah jadi DPR dari praksi Nasdem. Jadi Pak Sugeng tadi saya tahu arahnya ke PDI Perjuangan. Tapi kalau kepala BIN itu pure belum memiliki KTA PDI Perjuangan. Kompak-kompak lah kalian. Ini kayak ini bertiga ini Bang Karne kayaknya kalau tadi sepiring berdua tapi menunya kayaknya beda nih. ini judulnya piring retak. Iya, ini kan daripada menjadi situasi yang laten sifatnya, ya lebih baik kita buka begini. Betul. Jadi kita lantas bagaimana semuanya ini kan semua terbuka. Nasdem pun Mas Sugeng, jadi gini, bisa soal Jaksa dikoreksi. Agung tuh begini. Yap. Ini bukan soal kartu, tapi di lapangan itu bahwa misalnya soal tisu ini ributnya hari ini, sebetulnya tadi saya mau bilang 5 tahun kemarin itu Jaksa Agung itu punya kontribusi terhadap saling lempar soal kartu bahwa Pak Budi Gunawan nggak punya kartu, Jaksa Agung punya kartu tapi udah dibuang kartunya atau udah dicabut begitu. Tapi itu karena memang persoalan penegakan hukum yang dijadikan alat politik selama 5 tahun kemarin. Banyak pemimpin daerah itu tersandra oleh wewenang penegakan hukum itu. Dan itu makanya sampai Surya Paloh gagal salaman sama Ibu Megawati di parlemen. Saya mau begini, Anda kan ngajak mau buka. Ya betul.
mari kita buka secara Ya. fair bahwa kewenangan penegakan hukum itu dijadikan alat politik. Yang itu yang membuat orang di bawah muak hari ini. Ini kasusnya mereka nggak ada yang jalan, ada kewenangan malah dipaksakan, terbalik-balik, ya kan? Tetapi hari ini dipertontonkan dengan cara pertukaran-pertukaran elit. Terus orang di bawah nggak ngerasain apa-apa. Makanya Anda bertiga jadi kelihatan kurang kompak di situ. Ya kan? Nah, Beberapa kasus justru sebaliknya, Jadi Bung. ini masalahnya bukan soal kartu. Kalau kartu Ya. sama Garbi dibikinin 10 nanti kartu baru bisa itu. Gelora sekarang. Jadi maksud saya nggak bisa tadi bicaranya politis, tetapi giliran ngomong Jaksa Agung indikatornya hanya kartu. Nggak bisa begitu. Ini politik ada interest, yang ada interest itu terwujud di lapangan dan itu mengganggu. Gitu loh. Tidak juga. Justru ada beberapa. Ya Anda kan dari satu partai nggak terganggu. Iya, Yang justru orang itu di kan lain kita juga terganggu. lihat fakta juga bahwa Anda menyatakan fakta. Ada fakta juga justru orang Nasdem yang kena kasusnya Kejaksaan Agung. Di mana? Ya mungkin Kalau dia nggak bahwa loyal. ada kader-kader partai lain yang kena hukum sebagian besar bahkan oleh KPK kan gitu loh. Baik. Sekarang giliran Fahri Hamzah. Gelora, Partai Gabri. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menjelaskan posisi dulu bahwa kalau kita melihat percakapan ini, saya ingin membantu sebagai konsultan lah pemerintah, gratis nih. Ada Pak Ali di sini yang bisa mendengar dan para pihak di sebelah kanan sana termasuk Daniel. Karena saya melihat ada semacam keraguan untuk menjurubicarai keadaan ini. Saya kira juga memang berat ya. 5 tahun yang lalu itu ada banyak sekali lubang yang susah ditutup dengan satu solusi, satu obat. Maka sampai terakhir ini kita berdebat soal iklim penegakan hukum, etika penyelenggara negara, yang memang lubangnya banyak sekali. Tapi kira-kira kalau kita mulai dari pidatonya Pak Jokowi pada saat pelantikan, itu dia nggak bicara yang lain. Dia pingin 2045 ketika 100 tahun Indonesia merdeka, rakyat Indonesia pendapatan per kapitanya sekitar 27 juta. Itu artinya hari ini itu sudah melampaui negara-negara seperti Korea Selatan yang memang kelihatan maju ya, menuju negara-negara seperti negara Jepang dan sebagainya, negara industri. Hanya itu yang kita lihat dari Pak Jokowi, dia tidak bicara politik internasional, dia tidak bicara tentang HAM, tentang hukum, tentang korupsi, dan lain-lain lah gitu. Seolah-olah mission statementnya dari Pak Jokowi itu, karena ada yang tidak dia katakan, ada yang dia katakan itu tentang kerja, yang dia tidak katakan itu memang soal rekonsiliasi nih. Rekonsiliasi itu memang diomongin waktu Undang-Undang MD3 disahkan, itu jelas Presiden mau menandatangani Undang-Undang MD3 yang hanya isinya itu perubahan satu pasal, yaitu menambah pimpinan MPR sehingga semua partai dapat. Sebenarnya itu kan dia tidak katakan tapi dia kerjakan. Dia ingin ajak semua partai dalam rekonsiliasi ya. Sebenarnya termasuk PKS itu sudah menikmati itu karena dapat satu wakil ketua MPR sebenarnya. Itu buah dari rekonsiliasi. Sudah dapat ya kan. Cuman ini follow up-nya kurang, ini bagus ini. Pak Daniel ini kurang anunya. Tapi begini ya, ada yang dia katakan, ada yang tidak dia katakan. Tapi yang lebih berat sebenarnya nanti adalah tentang bagaimana mengelolanya ya, proses ini gitu. Nah maka sebelum sampai ke sana saya ingin dulu supaya kita baca sistemnya secara baik. Karena ini ada banyak misleading ini ya. Istilah oposisi, istilah koalisi, istilah puasa tadi sebenarnya agak misleading dalam cara kita membaca sistem Indonesia ini. Misalnya oposisi, memang tidak ada oposisi dalam sistem Indonesia
karena kita ini adalah presidensialisme. Tapi perlu ditegaskan dalam presidensialisme itu oposisinya adalah anggota DPR. Maka saya terus terang benar tadi Mas Sugeng mengatakan itu DPR-nya harus independen karena oposisi dalam presidensialisme itu adalah DPR. Jadi, nah sekarang kenapa orang cemas ketika semua partai diajak bertemu dengan presiden? Sebenarnya kecemasannya adalah karena khawatir DPR-nya tidak independen. Tetapi kalau Pak Jokowi misalnya berani mengajak partai politik ke depan supaya ada independensi DPR, sebenarnya itu inherent dengan ajakan itu. Jadi tarikan orang-orang yang diajak masuk kabinet besok pagi akan dilantik ini sebenarnya tidak ada masalah kalau DPR-nya independen. Seperti di negara-negara maju ketika anggota DPR-nya itu tidak bisa didikte oleh pimpinan partai politik. Tapi kecemasan yang berkembang di masyarakat itu adalah karena faktanya anggota DPR itu nggak bebas, nggak boleh ngomong. Kalau ngomong agak ekstrim sedikit ditelepon oleh ketum, diingatkan bahkan bisa dipecat kayak saya ini kalau salah-salah gitu loh. Jadi, nah ini faktanya sebenarnya, makanya kita kalau mau betul-betul serius itu adalah penguatan parlemen. Saya kebetulan sedang membuat buku yang kira-kira salah satu agendanya ke depan yang harus diperbaiki adalah independensi parlemen. Bagaimana agar parlemen itu tiap hari kalau nanya itu, Anda bayangkan nanti Prabowo Subianto, Menhan, ya kan, mitranya itu Komisi 1. Dia akan dihajar itu kan sebagai menteri karena dia akan membawa semua kepala staf untuk rapat dengan Komisi 1. Siapa yang bisa menjamin scrutiny terhadap pejabat itu dilakukan kalau oligark ini dimaknai bahwa kalau semua partai sudah diundang masuk kabinet dan memang kentara itu, ada ketua umum, ada mantan, ada sekjen, ada wakil sekjen, salah satu ketua menjadi anggota menteri kabinet, lalu kemudian seluruh anggota DPR di Senayan tuh nggak boleh ngomong. Karena begitu ngomong dibilang kamu bukan oposisi, kamu diam dong karena menterimu, kadermu sudah diajak jadi menteri, itu salah itu. Ini yang harus dikoreksi. Cara berpikir ini yang salah karena rakyat tidak memilih partai politik. Partai politik cuma mencalonkan, yang dipilih oleh rakyat itu adalah orang. Dan karena rakyat itu memilih orang, maka sumpah jabatan anggota DPR tidak menyebut partai politik, menyebut tentang wakil rakyat. Dia adalah wakil daripada masyarakat yang menitipkan suara kepadanya gitu. Nah ini misalnya misleading yang perlu diperbaiki ke depan ya. Termasuk kita koreksi istilah koalisi. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebenarnya bukan koalisi tapi rekonsiliasi sebenarnya. Dia mengajak orang-orang terbaik, itu biasa terjadi di mana-mana. Kan gini, kalau mission statementnya saya ulang tadi. Kira-kira 5 tahun yang lalu yang terjadi dengan Indonesia dan kabinet Pak Jokowi ini adalah begini. Pak Jokowi membangun kabinet kerja, tapi rakyatnya berpecah. Gitu. Itu kan kira-kira penjelasan dari 5 tahun yang lalu. Sehingga puncaknya pada Pilpres. Saya kira baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi kemudian cemas. Karena dia sibuk bekerja dalam perspektif dia, ya saya coba, kalau dulu kan saya nggak pernah berbicara merasakan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi nih Bang Rizal ya. Sekarang saya coba lah kira-kira gitu kan. Setelah kita nggak jadi pejabat ini ya, bukan wakil rakyat, nggak dikasih mandat oleh rakyat untuk mengawasi pemerintah. Kira-kira perasaan Pak Jokowi, saya kerja 5 tahun tapi rakyatnya pecah. Pada mission statement periode kedua, kira-kira Pak Jokowi sama. Saya mau kerja lagi dan pidatonya proven itu, pidato pelantikannya. Saya mau kerja lagi sampai rakyat ini nanti betul-betul bisa menikmati pendapatan per kapita yang tinggi. Tapi bagaimana cara rakyatnya supaya tidak pecah? Dimulailah rekonsiliasi itu. Buktinya adalah Undang-Undang MD3. Saya tanya waktu rapat, ini kok Presiden bisa cepat menyetujui supaya pimpinan partai politik semuanya menjadi pimpinan MPR. Pikirannya MD3. Ada agenda lain yang tadi Bung Masinton katakan, saya kira benar juga. Salah satu implementasi strukturalnya nanti adalah penguatan presidensialisme. Makanya ada keinginan amandemen konstitusi. Kenapa revisi Undang-Undang KPK? Karena KPK melanggar presidensialisme.
Ada entitas liar yang nggak bisa ditertibkan oleh presiden. Itu presidensialisme. Jadi ini inherent semuanya. Presiden ingin menertibkan hukum, ingin menertibkan presidensialisme, dan itu sudah dilakukan gitu loh. Nah sekarang menurut saya, apa yang harus dilakukan dalam 5 tahun itu, kita kembali aja kepada 2 hal. Nama dari sistem kita. Karena kita ini nggak usah bicara orang ya. Capek kita kalau membahas menteri ini satu-satu, kenapa Pak Prabowo masuk seolah-olah itu itikat tidak baik. Itu nggak benar itu, capek kita membahas begitu. Jangan lupa ya, Pak Prabowo itu ada pidatonya tentang ghost fleet itu, ketakutan Indonesia pecah. Dan perpecahan di tingkat masyarakat sudah terjadi. Kita melihat ada kekacauan yang terjadi di Wamena, di Papua ya kan, dan di mana-mana. Muncul perpecahan di kalangan massa. Kemarin tiba-tiba ada mahasiswa yang datang melempari gedung DPR dengan batu dan sebagainya. Termasuk STM itu. Jadi perpecahan itu presidennya kuat. Tapi jangan bicara orang, jangan diskusikan manusianya. Coba lihat sistemnya. Saya mengusulkan, ini kalau pakai istilahnya Kodari tadi, Partai Gelora mengusulkan, begitu kira-kira. Harus masuk barang itu, masa yang lain kampanye semua kita enggak. Jadi kita lihat perspektif sistemnya aja. Yang pertama itu presidensialisme dan yang kedua itu namanya kongresionalisme. Presidensialisme dan kongresionalisme adalah nama sistem kita. Jangan lupa. Kenapa disebut presidensialisme? Karena presidennya dipilih oleh rakyat. Kenapa disebut kongresionalisme? Karena anggota kongresnya dipilih oleh rakyat. Ini aja yang kita pastikan bekerja. Presiden apabila dia mengangkat seorang pejabat menjadi menteri, sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden dan sepenuhnya loyalitasnya kepada presiden. Saya mengutip positif itu kata-kata presiden dalam pidatonya itu. Kepada menteri yang bekerja, yang tidak disiplin, yang punya agenda sendiri, saya tidak akan kasih maaf dan saya akan pecat. Itu bagus tuh statement tuh. Karena statement itu berlaku juga buat Pak Prabowo. Nggak bisa itu kemudian kalau ada ketua umum partai atau sekjen salah satu partai politik, mau Erlangga namanya, mau siapapun, kalau dia sudah menjadi menterinya presiden, dalam presidensialisme dia anak buahnya presiden. Nggak ada bergen-bergen di sini. Itu kata sistemnya begitu. Nah kongresionalismenya juga begitu. Kalau saya sudah dipilih oleh rakyat, ya jangan Anda dikte saya seolah-olah saya ini adalah skrup partai politik, sehingga saya tidak bisa membawa aspirasi rakyat saya. Yang saya harus taati setiap hari adalah pimpinan partai. Itu juga harus ditegakkan. Supaya kewenangan yang besar yang ada pada presiden, termasuk bisa nyuruh-nyuruh ketua umum partai itu, akan kita bentengi dengan adanya anggota DPR yang independen. Yang punya hak bertanya yang bebas. Yang tidak sedikit-sedikit ditelepon oleh ketua umum partainya. Mohon maaf ini ketum marah ini, tolonglah jangan begitu, ketum gak boleh. Apa ini ketum-ketum? Yang milih rakyat kok. Nah ini namanya keseimbangan, inilah yang sebenarnya sistem itu inginkan. Saya terus terang ya, kalau sebagai konsultan ya agak canggih gitulah kasih nasihat Pak Jokowi itu. Saya makanya nih ketika udah di luar pemerintah nih Pak Ali ya, saya kalau kasih nasihat Pak Jokowi nanti terlalu canggih, nanti sukses betul dia itu nanti. Ya kan? Jadi ya dan tentu harus ada bayarannya itu Pak. Itu makanya McKinsey mau pindah ibu kota aja dia udah kasih 1,8 juta dolar. Ya kan masa kita gratis ngomong begini terus ini kan. Jadi itu yang saya ingin katakan Bang Karni, menurut saya kita mesti beralih dari salah paham ini supaya nggak kikuk semua. Yang pengen masuk kabinet kikuk, kami ini demi bangsa, ya semua juga demi bangsa lah. Ya kan, tapi sistemnya jalan nggak karena jaminan bagi rakyat, keadilan bagi mereka, kesejahteraan bagi mereka, pencapaian-pencapaian bagi hidup mereka hari-hari, itu pada berlakunya sistem, bukan pada adanya orang. Orang ini naik turun, besok menteri baru dilantik 2 hari bisa dipecat. Ada juga kan yang datang itu kan balik lagi tuh, belum dilantik aja udah balik tuh orang. Itu manusia, jangan dibahas sistemnya kita bahas. Saya kira itu Bang Karni. Terima kasih. Apa ada pertanyaan buat saya Bang? Saya kira pidatonya barusan udah negarawan. Enggak, yang saya heran kok tokoh seperti ini tidak dipanggil ke istana. Posisi masih ada, dia nggak pakai baju putih Pak.
Ya kan itu tinggal. Baju putih saya lagi kotor semua Bang Heri. Kalau itu saya pinjamin juga bisa. Pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Pemirsa, sekali presiden dipilih, dia berada di atas kelompok politik. Karena itu pos presiden tidak boleh dipolitisasi. Kata Abdul Kalam, negarawan India. Kita lanjutkan diskusi kita setelah 0102 sepiring berdua. Sekarang ternyata berkembang sepiring bertiga, tapi rebutan lauk. Sekarang Profesor Effendi Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jujur saja, ini baru pertama kali saya ikut dalam ILC yang begitu gembira. Jadi biarlah mereka yang menunggu telepon atau sedang membentuk-bentuk itu punya perasaan, ya macam-macam lah persiapan dan lain-lain. Tapi ILC malam ini begitu gembira. Karena lagunya tadi juga sudah enak semua, bernyanyi-nyanyi. Dan saya menemukan, saya sebetulnya pada waktu datang memang merasa bahwa apa yang sedang terjadi di Indonesia ini nggak ada ilmunya di mana-mana gitu. Nggak pernah ada seperti itu. Dan malam ini keyakinan saya tuh full bahwa memang ini belum pernah terjadi di mana-mana gitu. Jadi misalnya kalau sepiring berdua, itu kan sudah bisa dibuktikan bahwa nggak mungkin orang makan sepiring berdua sepanjang 5 tahun misalnya gitu ya. Itu ya kan nanti pada waktu tertentu dia sepiring sendiri-sendiri lagi gitu ada. Dan kemudian juga ini satu-satunya acara yang mungkin nanti tradisinya perlu kita pertahankan, yaitu adanya pertukaran tisu tadi ya, itu dari sana ke sana ya. Malah sebetulnya tadi pada waktu Bang Fahri Hamzah cerita bahwa ayo tidak boleh kita didikte oleh ketua umum misalnya, tisunya harus pindah ke Bang Fahri Hamzah sebetulnya. Supaya adil maksudnya, jadi supaya masing-masing itu. kalau sekarang. Nah tentu saja malam ini kita sedang mencari pembenaran-pembenaran. Kalau mau jujur itu normatif ya, dan harusnya kita tinggalkan. Pembenarannya kita mengambil contoh William Henry Seward tadi terhadap Lincoln tahun 1861. Lincoln jadi presiden ke-16, dikasihlah Henry Seward ini Menteri Luar Negeri, Secretary of State pada yang ke-24 misalnya. Tapi itu tahun 1860-an gitu. Ya kan? Apa yang sedang terjadi misalnya di Amerika pada hari ini? Kalau mengacu pada pemilu kita yang 2 kali dengan membelah, dengan tekanan yang sangat tinggi. Di Amerika itu Trump tiap hari kerjanya cuma saat ini maki-maki Hillary dan Pelosi. Dan Hillary juga balas, bilang bahwa Trump itu adalah the corrupt human tornado katanya. Jadi ini tornado manusia yang korup sekali misalnya. Karena itu ada yang memakai pembenaran. Nah ini pembenaran pertama, hanya di Indonesia lah ini bisa terjadi, bangsa kita begitu agung dan ini bisa damai. Tepuk tangan dong bagi yang ini, tepuk tangan buat pembenaran 1, ya kan? Iya. Nah pembenaran 2 sekarang, kalau ujungnya begini, untuk apa kita pemilu? Tadi ada disebut sekian orang meninggal dan kemudian ada yang berkelahi dan lain-lain gitu. Nah kalau tadi disebutkan ada daerah 13 daerah gitu ya. Kalau di Sumatera Barat agak gampang barangkali ya. Dengan lagu-lagu itu barangkali lagunya Ayam Den Lapeh begitu ya. Datuk kan Ilyas ya. Saya ku capang, saya ku capeh, saya ku tabang, saya ku lapeh. Jadi artinya dua-duanya harusnya merasa enggak betul-betul dapat sesuatu ya. Tadi misalnya kita lihat nih, kalau kita lihat di situ, saya tadi mulai berpikir nih setelah mengamati apa yang disampaikan oleh senior kita, Mas Sugeng Suparwoto ini,
Saya tadi merasa, ini jangan-jangan Nasdem salah kirim wakil apa bagaimana ya malam ini gitu. Atau memang betul dikirim untuk menyatakan hal yang seperti itu. Gitu ya. Pada sisi lain waktu saya lihat Daniel itu, setiap kali teman-teman yang di sini bicara itu, dia seperti masih ada menyimpan kegelisahan gitu. Itu gestur saya. Betul ada guilty feeling gitu. Iya seperti itu gestur ya. Kalau Pak Ustadz Ngabalin nanti kita bahas khusus karena menurut saya ketika kita lagi bicara sepiring berdua ini itu ada orang seperti Pak Ustadz Ngabalin berani datang ke acara ini itu luar biasa. Iya boleh dong tepuk tangan ya kan? Karena itu piring yang sudah di atas meja bisa kebalik-balik loh kalau salah ngomong malam ini. Betul kan? Itu wah. Piring-piring yang sudah ada di atas meja. Bisa kebalik-balik tuh Pak Ustadz, jadi tetap tabah. Nah di sisi lain, memang kan ada persoalan pembagian lah, kita harus jujur. Ada juga teman-teman relawan misalnya bertanya kan, kenapa cuma 2 kan Pak Jokowi waktu itu menemui relawan cuma 2. Kemudian kalau cuma 2, kenapa bukan Budi, kenapa bukan Pak Emandra Harjo misalnya gitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan itu di dalam, jujur saja itu ada. Nah untuk selanjutnya yang saya ingin katakan adalah saya ingin melihat bahwa sebagai komunikator, saya ingin mengatakan Pak Joko Widodo ini, kadang-kadang kan orang suka bilang presiden ini ilmunya atau kapabilitasnya kurang sampai ke langit lah gitu ya. Tapi kalau untuk strategi komunikasi politiknya dalam hal memilih siapa berhadapan dengan siapa, lalu memanggilnya siapa dulu, siapa kemudian gitu ya. Itu menurut saya apa yang dilakukan pada hari-hari ini, lepas dari sepiring berdua ini sangat strategis. Misalnya, kan datang dulu lah Pak Prabowo dengan Pak Edi Prabowo misalnya gitu ya. Itu kan sekaligus mengunci pertahanan, yang keamanan yang mungkin dikehendaki oleh beberapa partai lain dikunci dulu di situ. Sekaligus juga untuk uji coba. Ini benar-benar nih ada yang mau teriak oposisi gitu ya. Yang tadi disebut-sebut oleh Datuk Harlias gitu ya. Ini benar nih mau teriak oposisi. Kalau betul teriak oposisi sesudah itu akan lain lagi sikapnya. Ternyata enggak tuh. Sesudah diberikan itu semuanya misalnya lancar-lancar saja. Nah, pada bagian lain yang agak menarik juga adalah ini. Sebagai seorang komunikator, Pak Jokowi dalam pidato pelantikannya, walaupun itu sebetulnya adalah sebuah momen internasional dengan 17 kepala negara. Tapi dia bilang gitu loh, tidak ada ampun. Kalau ada yang tidak berhasil itu, tidak cepat bekerja seperti dia, akan saya pecat. Itu saya nggak tahu tuh, yang terjemahkan seperti apa ya itu ya. Translatornya terjemahkan apa itu? Kan tamu-tamunya itu pakai pakai terjemahan tuh. Itu diterjemahkan apa? Karena itu kan urusan dalam negeri dibawa keluar gitu kan. Nah tetapi ini juga pesan yang baik menurut saya bahwa belum tentu juga mereka yang masuk-masuk sekarang ini yang harus dengan sistem jatah bagi-bagi partai ini, kita sudah banyak membicarakan tadi, belum tentu juga bertahan lama. Ya, kalau memang nanti misalnya 3 atau 6 bulan tidak terbukti, maka Pak Jokowi akan tanpa beban melakukan pergantian sebagaimana yang selama ini sudah dilakukan. Nah sekarang saya mau masuk sepiring berdua ini, lagi-lagi karena saya nggak punya ilmunya, saya betul-betul ingin belajar mendapatkan heuristiknya malam ini dengan cara induktif. Saya mau lihat begini, sepiring berdua ini kan sebetulnya adalah sebuah, tadi kita sudah bahas dangdut ya, syair-syair yang ikut bersama sepiring berdua itu sebetulnya menderita-menderita. Sepiring berdua, apalagi tidur setikar berdua. Terus tadi sudah disebutkan oleh Datuk Karnelias pergi tanpa pesan, baju satu kering di badan, tidur di tembok derita, gitu-gitu ya. Itu kan semuanya. Nah agak menarik untuk melihat bahwa ternyata dalam konteks komunikasi politik banyak yang melakukan kajian yang begini di Amerika Latin juga terjadi. Jadi lagu-lagu Amerika Latin itu walaupun menderita dan miskin, ya Loca misalnya oleh Shakira gitu ya. Kemudian El Perdón, Iglesias dan James misalnya. Itu sebetulnya sedih syair lagunya, menderita, tapi dinyanyikan dengan irama yang enak dan... Nah saya khawatir bahwa sebetulnya dalam konteks piring berdua ini, yang datang ke istana itu ya, bagi saya melihat ini adalah khususnya yang bukan dari parpol, kan bukan dari parpol dan bukan menteri sebelumnya, ini adalah anak-anak muda yang dianggap luar biasa, sangat
menguasai dunia bisnis, punya dekakorn gitu-gitu ya. Dan menimbulkan kekaguman kita semua. Tapi saya belum melihat misalnya orang-orang yang datang ke sana dengan membawa betul-betul semangat pelayanan atau untuk ekonomi rakyat. Saya belum lihat itu di hari yang pertama ya. Yang kedua kan lebih banyak yang sudah ada. Jadi kalau yang sebelah saya nggak tahu ya ini bagaimana nanti biarlah dia menerangkan dirinya sendiri. Terutama karena enggak apa-apa nanti tolong terangkan Pak. Terutama karena saya pernah lihat dulu ya bagaimana Pak Jokowi misalnya meletakkan Pak Rizal Ramli di dalam kabinet gitu ya. Lalu sesudah itu ada pejabat lain yang biasanya lincah tiba-tiba jadi agak mati angin gitu ya. Sesudah dia mati angin, Pak Rizal Ramlinya ditarik lagi keluar misalnya gitu ya. Jadi tugasnya sudah selesai gitu ya. Jadi ini kan menarik semuanya untuk dilihat dalam konstelasi sepiring berdua ini. Nah, jadi lagi-lagi saya ingin melihat mudah-mudahan masih ada waktu misalnya mungkin Bu Risma, Faisal Basri untuk tidak menyebut nama Bang Rizal Ramli yang ada di sebelah kita. Nah, yang juga akan menarik adalah kalau tadi jelas ya masih ada sedikit awkward kecanggungan dari kubu sebelah kanan tadi. Enggak apa-apa itu 1 hari 2 hari akan begitu gitu. Lama-lama bisa lebih parah sebetulnya ya, tapi enggak maksudnya kalau tidak betul-betul disatukan secara baik gitu ya. Kan kegaduhan-kegaduhan sering terjadi. Jadi nanti saya mau bilang begini, misalnya saya bayangkan ya sidang kabinet ya, dengan mengacu pada yang lalu-lalu Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Sri Mulyani. Kan kita ingat Pak Prabowo bilang ini adalah menteri cetak utang gitu kan. Lalu Bu Sri Mulyani menjawabnya dengan membuat puisi. Puisinya panjang tuh kan. Tahukah Anda gini-gini dan lain-lain. Nanti kalau ketemu berdua salaman gitu, saya ingin betul-betul melihat raut wajahnya gitu ya. Mungkin bisa aja Pak Prabowo nanya kan, Bu Sri Mulyani masih bikin puisi enggak gitu misalnya ya, jadi itu. Atau Bu Sri Mulyani yang bilang, saya masih bikin puisi loh Pak gitu ya. Jadi yang paling menarik dan tugas yang paling berat itu nanti adalah juru bicara ya kepresidenan yang hari ini sudah diberikan kepada Bapak Fazrul Rahman. Ini dia sudah hampir doktor loh, S3 di Komunikasi Politik UI, tinggal Scopus saja. Jadi saya rasa mungkin tepat sekali kalau di pemerintahan yang lama dulu dia hemat bicara, mungkin di pemerintahan yang kedua ini dia akan full bicara gitu ya. Jadi, nah yang akan lucu betul adalah Pak Presiden kan mengatakan menteri-menterinya ini jangan hanya send pakai T itu, tetapi memastikan itu adalah deliver. Nah, jadi nanti suatu saat bisa jadi Fazrul Rahman harus menjelaskan bahwa dari Kementerian Pertahanan itu juga sudah menyampaikan hasil-hasil yang deliver kepada rakyat. Jadi Anda bayangkan nanti tuh Fazrul Rahman bicara misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman pers semuanya gitu ya. Saya ingin menyampaikan hasil-hasil yang sudah deliver dari Menteri Pertahanan kita, Bapak Prabowo Subianto misalnya. Itu Anda bisa bayangkan ya, Fazrul Rahman dengan Prabowo Subianto misalnya. Itu menarik kan, Fazrul Rahman juga harus menjadi juru bicara dari Prabowo Subianto. Halo Fazrul Rahman misalnya gitu ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin menarik untuk kita lihat ke depan. Enggak gampang loh. Ya kan, dalam sepiring berdua ini ada hal-hal yang tidak gampang. Nah, supaya ujungnya ada pada teori, saya ingin mengatakan heuristiknya di sini muncul pertanyaan tadi. Kalau semuanya sudah bergabung, bukan semua lah ya, PKS masih di luar. Walaupun kita nggak tahu itu di luar karena memang inginnya di luar atau kalau dikasih satu menteri mau juga masuk nggak? Enggak ya. Ideologis satu, ini. Apa? Ideologis. Satu menteri satu wakil masuk kali ya? Enggak. Ya. Belum tentu sebetulnya. Kenapa enggak gitu? Nah yang ingin saya katakan biasanya jawabannya adalah rakyat dan civil society akan menguat. Cuma tantangannya di depan adalah peraturan lagi. Coba kita bayangkan pilkada nanti itu tadi Kodari mengatakan akan dibuat di 2024. Tetapi akan ada PLT yang begitu banyak loh. Ya kan? 2022 mungkin ya. Iya, atau yang menjelang itu PLT-nya demikian banyak. 270. 270 mungkin ya. Kepala daerah yang PLT. Iya, yang PLT. Itu semuanya dari Kementerian Dalam Negeri nanti. Di mana rakyat bisa
melakukan kalau menteri sebuah dalam negeri dari satu partai. Oh ya, berbahaya. di mana rakyat bisa melakukan sebuah upaya untuk mengatasi koalisi atau katakanlah kita ingin sebuah demokrasi yang sehat. Tetapi saya yakin apa yang kita sampaikan malam ini jaraknya masih berapa lagi? Dari tahun 2022 masih cukup panjang kan? Itu sesuatu yang berguna. Nanti kita teruskan sekaligus dengan tradisi tisu tadi, ya. Karena gini, dalam sepiring berdua ini Datuk Karnilias, kalau kita putar lagi adegan-adegan yang ada di ILC, itu orang yang marahnya paling hebat, itu pasti jadi paling lucu. Coba aja. Jadi misalnya waktu dulu ya debat kiri kanan yang berapa bulan itu, yang marahnya paling luar biasa sambil bentak-bentak itu, kalau kita putar lagi, itu pasti paling lucu dan kita kasih tisu kepada dia gitu ya. Misalnya itu kelanjutan permainan dari itu. Nah terakhir saya ingin mengatakan, kenapa kita percaya bahwa ke depan itu selalu bisa orang memprediksi. Ini saya sangat gembira walaupun saya mungkin mengatakan ini belum ada ilmunya, induktif kita bisa cari bersama. Tapi saya ingat, ini sebagai penutup ya, ada anak yang namanya Muhammad Aksa Fitri, pesantren dulu ya di Tegalrejo Magelang, dia pernah meramalkan dengan tepat. Itu 4 Mei 2016, itu 3 tahun 5 bulan sebelumnya. Waktu Pak Jokowi memberikan kuis dengan menanyakan soal nama-nama menteri dan memberikan hadiah sepeda. Sebutkan 3 nama menteri, lalu Anda akan dapat sepeda. Muhammad Aksa ini jauh lebih hebat dari pengamat politik manapun. Dia 3 tahun 5 bulan sebelumnya, tepatnya itu pada 4 Mei 2016, dia sudah menjawab 3 nama menteri yang ditanyakan oleh Pak Jokowi dan karena itu dia dapat sepeda. Yang ketiga adalah Prabowo Subianto. Itu luar biasa itu anak. Jadi tenang saja, pasti ada orang-orang lain yang mengingatkan kita walaupun ada hegemoni dan koalisi yang begitu besar. Terima kasih Datuk Karnilias. Luar biasa.